Kenali gejala batu empedu yang mirip dengan gejala penyakit MAH. Nyeri ulu hati adalah keluhan umum yang sering ditemukan pada banyak orang yang bisa disebabkan oleh penyakit MAH atau penyakit batu empedu. Ini yang wajar karena kedua penyakit ini berasal dari saluran pencernaan dan posisinya berdekatan. Yang membedakan secara spesifik biasanya nyeri pada batu empedu dirasakan pada perut kanan atas yang menjalar sampai ke punggung atau ke bahu kanan. Sedangkan gejala penyakit MAH biasanya lebih dirasakan di ulu hati disertai dengan mual dan muntah asam. Kedua penyakit ini kalau Anda temukan dengan keluhan nyeri ulu hati, segera periksakan sehingga bisa mendapatkan diagnosa yang tepat dan penanganan yang tepat dari tenaga ahli. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali Sarah dan Matias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talk show inspiratif. Ini dia Bincang Sehati. Pemirsa, Anda harus berhati-hati kalau semisal tiba-tiba tuh perut Anda sakit mendadak gitu ya. Nah, bisa jadi ini nggak hanya sekadar mulas atau sakit perut biasa. Bisa jadi ini tanda Anda mengalami atau ada batu empedu di kantung atau saluran empedu Anda. Waduh, ini bisa berabe nggak nih urusannya ya? Kalau akhirnya muncul batu empedu entah di kantung empedunya atau di saluran empedunya. Nah, sebenarnya mungkin banyak yang belum paham ya, apa itu empedu? Fungsinya apa? Letaknya di mana? Dan batu itu kenapa bisa terbentuk antara di kantung atau di salurannya? Apa penyebabnya? Gimana gejalanya? Dan gimana cara mengatasinya? Inilah topik yang akan kita bahas hari ini, kenali gejala batu empedu. Tapi sebelum bahas itu, kita mau bahas terlebih dahulu beberapa mitos atau fakta seputar empedu. Nah, untuk membahasnya, telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati ada Dr. Velmon Limanu SPB Subspesialis Bedah Digestif, konsultan dari Rumah Sakit Hermina Bekasi. Selamat pagi Dr. Velmon, apa kabar dok? Baik. Sehat ya dok ya? Sehat. Oke dok, hari ini kita akan membahas seputar batu empedu. Ini mungkin banyak orang yang gini, orang tuh kadang-kadang kalau sakit perut itu identiknya ya sakit perut biasa gitu ya. Tapi mungkin ada beberapa gejala klinis yang akhirnya penyakit yang menimbulkan gejala klinis seperti sakit perut. Ya mungkin secara dahsyat banget dan munculnya secara tiba-tiba. Dan mungkin salah satunya indikasinya adalah menuju ke batu empedu. Tapi sebelum bahas ngomong batu empedu, kita bahas mitos faktanya dulu ya dok ya. Seputar empedu. Yang pertama adalah air kelapa katanya bisa menghancurkan batu empedu. Sedahsyat itukah air kelapa gitu ya. Kita tahu lah di alam itu memang menyimpan banyak sekali magical things lah ya, gitu, hal-hal hebat yang Tuhan ciptakan. Tapi nggak ngerti nih kalau urusannya sama batu empedu dan air kelapa itu gimana dok? Ya, itu mitos ya, singkatnya ya. Tapi air kelapa ini banyak manfaat juga sebenarnya ya. Biasa dipakai untuk hidrasi dan lain-lain ya. Tapi untuk mengajukan batu empedu, sampai sekarang belum ada penelitian yang berdasarkan evidence base yang membuktikan hal tersebut gitu. Jadi kalau ada yang bilang kayak, oh batu empedu ada di tubuh seseorang udah minumin banyak-banyak tuh, nggak akan bisa hancur juga ya dok ya? Iya, akan bisa hancur. Jadi ini mitos menurut saya. Oke, kita lanjut yang kedua ya. Cairan empedu itu bersifat basa untuk mencerna lemak. Ini mitos atau fakta? Itu fakta ya. Nah, memang cairan empedu itu memang bersifat basa. Salah satu fungsi utamanya yaitu untuk membantu pencernaan lemak gitu. Jadi dia membantu penyerapan lemak di dalam usus gitu. Dia pecah lemaknya menjadi bentuk kecil-kecil sehingga bisa lebih gampang diserap oleh saluran pencernaan yaitu usus gitu. Apapun jenis lemaknya dok atau gimana? Iya betul, apapun jenis lemaknya. Jenis lemak jahat, lemak baik ya lemak gitu ya. Jadi apa jadinya kalau akhirnya si cairan empedu itu mungkin ya dok ya, mungkin ada terjadi gangguan sehingga akhirnya mereka tidak bisa memecah si lemak-lemaknya? Iya, biasanya itu memang ada beberapa yang pasien-pasien terjadi gangguan pengeluaran empedu ke dalam usus. Biasanya terjadi striato atau BAB berlemak biasanya, berbusa, diare dan lain-lain gitu. Biasanya gitu. Jadi memang ini membantu untuk mencerna lemak, tapi mungkin bisa jadi gangguan kalau akhirnya ada ya anomali lah mungkin jadi cairan empedunya ya gitu ya. Oke, kita lanjut yang ketiga ya dok ya. Cairan empedu katanya bisa membasmi patogen. Iya, ini fakta. Fakta Ya. Kenapa bisa sehebat itu mereka membasmi si bakteri-bakteri ini gitu? Iya, jadi selain tadi fungsi yang kita bilang untuk mencerna lemak, membantu pencernaan lemak,
Cairan empedu juga bersifat basa, dia bisa membantu untuk membunuh patogen-patogen di dalam usus ya, termasuk bakteri-bakteri jahat gitu ya. Ya memang itu untuk kekebalan di saluran pencernaan gitu. Salah satu fungsinya itu. Tapi si empedu ini sendiri dia kayak bisa ngebedain nggak sih dok bahwa oh ini yang harus dibasmi ini enggak gitu atau gimana? Iya, semua bakteri sebenarnya. Jadi di tubuh itu ada yang satu kata kita bilang homeostasis ya. Jadi tubuh sudah diciptakan dari cairan empedunya, dari enzim pankreas, asam lambung, semua itu berfungsi secara bekerja sama untuk membantu supaya bakteri dalam usus itu terjaga dalam kondisi yang normal gitu. Kalau dia berlebih, nah itu yang biasanya menyebabkan masalah pencernaan gitu. Nah kalau akhirnya semisal dok, kinerja si empedu ini ada masalah sama kayak tadi cairan empedu, berarti kayak bakteri-bakteri yang, ya kalau bakteri baik sih nggak masalah gitu ya. Kalau bakteri jahat numpuk itu bisa jadi urusannya panjang dong. Betul, bisa jadi aja. Tapi kan empedu ini bukan satu-satunya sistem untuk menjaga kekebalan atau imunitas tubuh di saluran pencernaan. Ada mekanisme asam lambung di situ, ada mekanisme dari pankreas, dari usus itu sendiri pun ada mekanismenya gitu. Jadi ya tidak selalu gitu, salah satu aja. Mungkin ada bakteri jahat yang tersisa, tapi maksudnya ada teman-teman yang lain yang bisa ngebantuin ya, Iya, asam betul. lambung dan lain sebagainya untuk membasmi si bakteri-bakteri jahat ini ya. Oke, kita lanjut yang keempat dok. Nah baru ngomongin asam lambung, ini ada lagi nih ya. Empedu membantu menetralisir asam lambung, betul nggak sih? Iya, itu fakta. Karena kan tadi kita bilang cairan empedu bersifat basa kan? Yes. Jadi dia akan membantu untuk menetralisir asam lambung yang masuk ke dalam usus gitu. Jadi enzim-enzim pencernaan makanan juga tidak bisa bekerja kalau dalam kondisi yang terlalu asam. Jadi harus dalam pH yang balance gitu. Sehingga seperti saya bilang tadi, sistem pencernaan ini kan bekerja sama dari asam lambung, kemudian keluar empedu untuk membantu pencernaan semuanya gitu. Berarti kalau ada orang dengan riwayat asam lambung, kalau empedunya masih bekerja dengan baik, itu bisa terkontrol baik dok atau gimana dok? Kayak mungkin bisa ya, tapi kurang tepat sebenarnya. Karena kalau asam lambung itu memang diciptakan keluar bekerjanya di lambung, usus. Sedangkan lambung ini ada klepnya, dia terpisah dengan usus gitu. Jadi pada saat masuk usus dia memang harus dinetralisir gitu. Kalau penyakit asam lambung ya mungkin ada penyakit yang lain gitu yang berhubungan, tapi bisa juga mungkin berpengaruh, bisa saja. Iya. Ini mungkin kondisinya yang lain gitu ya. Oke, kita lihat yang terakhir ya dok ya. Empedu membantu mengeluarkan sisa metabolisme dan racun, betul nggak nih? Iya betul. Ada yang kita bilang dalam saluran pencernaan ada namanya bilirubin, bilirubin tipe 1. Itu yang dibantu untuk dikeluarkan dari saluran pencernaan dengan empedu, dengan sistem mekanisme yang kita bilang hepatobiliar sistem, dia angkut lagi ke liver dan lain sebagainya gitu. Itu salah satu fungsinya juga sih dari cairan empedu. Ya, jadi memang kalau empedunya bekerja dengan normal, dia akan mengeluarkan sisa metabolisme dan racun-racun itu keluar dari tubuh. Betul. Gitu ya. Makanya harus menjaga baik-baik kesehatan empedu kita ya. Meskipun mungkin ada faktor-faktor eksternal yang mungkin kita nggak sadar, nggak paham bahwa itu mengganggu empedu. Nanti kita bahas apa aja itu di segmen selanjutnya dok ya. Oke, pemirsa, kami akan kembali saat lagi tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini, kenali gejala batu empedu. Kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincangsehati.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Velmon Limanu, dokter spesialis bedah, subspesialis bedah digestif konsultan dari Rumah Sakit Hermina Bekasi. Oke dok, sebelum kita ngomongin batu empedu, ya mungkin ini lumayan populer, tapi mungkin orang kayak kepikiran sebenarnya batu oke lah, mungkin orang pikirnya batu gitu, tapi empedu, kita bahas dari empedunya dulu deh dok. Empedu ini lokasinya di mana, apa, dan fungsinya atau manfaat untuk tubuh ini apa gitu? Iya, oke. Orang awam sering lupa empedu itu sebenarnya cairan. Jadi bukan struktur ya. Oh, bukan organ? Bukan organ. Jadi kita bilang empedu itu yang lupa selalu di depan itu ada cairan empedu gitu. Oke, selama ini mungkin kayaknya taunya organ gitu dok? Organ, iya. Makanya kalau, ya nanti kita bahas lagi ya ke depannya. Tapi cairan empedu ini diproduksi oleh liver pada orang dewasa kurang lebih 500 sampai 1000 cc per hari. Nah memang ada fungsinya penting untuk membantu pencernaan. Di situ ada
garam empedu, asam empedu, kolesterol, lecitin, semuanya untuk membantu seperti yang kita bahas tadi, untuk membantu penyerapan lemak di usus, untuk imunitas di saluran pencernaan, dan untuk membuang sisa-sisa metabolisme gitu dalam tubuh gitu. Gitu. Berarti maksudnya dia itu tidak menetap jadi satu anatomi organ khusus dalam tubuh kita ya? Iya, dia cairan empedu. Liquid ya, dia cairan ya? Diproduksi tiap hari. Tiap hari diproduksi 500 sampai 1000 cc per hari. Gitu. Oh, itu beda sampai 500 sampai 1000 cc itu beda orang, beda jenis kelamin, ya kurang beda lebih kan. Ya betul, kurang lebih. Dalam orang tiap manusia kan tidak ada selalu yang pasti 500. Ya kurang lebih segitulah. Gitu. Oke. Nah sekarang kita sebelum membahas empedunya lagi, sebenarnya cairan empedu ya berarti ngomongnya. Cairan empedu ini itu kan diproduksi secara otomatis oleh tubuh kita kan. Nah, ada nggak faktor-faktor yang akhirnya membuat cairan empedu seseorang ini baik atau enggak, maksudnya sehat atau enggak, atau produksinya bisa sesuai dengan volume yang harus diproduksi atau enggak gitu, itu ada pengaruhnya, faktor apa aja? Iya, mungkin selalu ada penyakit yang membatasi itu, mengganggu itu ya. Tapi selama liver itu berfungsi baik, sistem saluran empedu berfungsi baik, biasanya sudah diproduksi dengan sesuai kebutuhan. Apalagi kan ada kantong empedu sebagai tempat penyimpanan dari cairan empedu itu. Setelah diproduksi liver, disimpan di dalam kantong empedu untuk nanti sewaktu-waktu dipakai siap gitu pada saat kita makan gitu. Berarti ada tempat apa ya bahasa baginya kayak home base-nya gitu kan? Storage-nya ya? Di kantong empedu itu? Atau? Di kantong empedu. Nanti di kantong empedu itulah nanti yang kantong empedu ini akan mengatur ritmik dari keluarnya cairan empedu ke dalam usus gitu. Jadi secara ritmik dia atur keluar, dan fungsinya juga sebagai tempat untuk pemekatan cairan empedu ini. Jadi bisa lebih efisien tempat penyimpanannya. Bahkan bisa dipekatkan menurut teori itu sampai 10 kali lipat dari normalnya. Jadi cairan diserap, dipekatkan daerah situ sehingga fungsinya bisa lebih baik dan dia mengatur ritmik pengeluaran cairan empedu ke dalam usus gitu. Oh, berarti yang ditangkap oleh orang-orang itu mungkin pikiran kayak empedu itu satu anatomi atau organ itu gara-gara mungkin di kantong empedunya kali ya, Dok? Kantong empedu. Dipikirnya kalau angkat kantong empedu tidak ada lagi empedu gitu. Padahal tetap akan diproduksi oleh liver gitu ya? Manusia tidak bisa hidup tanpa cairan empedu gitu. Oke. Nah, berarti kalau semisal orang itu punya gangguan kesehatan di livernya bisa jadi mengganggu produksi cairan empedunya kan? Iya, tentu. Semua dari masalah pencernaan ini kan organ, kita bilang organ aksesoris pencernaan. Aksesoris pencernaan. Untuk membantu pencernaan. Oh iya. Itu kalau ada gangguan ya bisa mengganggu gitu. Oke. Nah akhirnya itu kayak kan gini Dok, ada juga yang bilang tuh kayak antara kantung empedu sama saluran empedu. Ya. Jadi kan kita pikirnya itu kayak, oh ini kantongnya, ini salurannya. Nah nggak tahu ini mungkin saluran atasnya ini menuju, orang analoginya Dok ya. Kayak ini saluran ke atas menuju ke liver mungkin ya, yang produsennya nih gitu ya. Terus dialirin ke kantong empedu untuk mendistribusikan itu kan. Nah akhirnya saluran empedunya. Nah ini berarti kayak sinkronisasi dari si liver ke saluran, ke kantung, saluran lagi sampai ke usus gitu tuh terjadi setiap hari atau gimana Mas? Terjadi setiap hari, setiap kali kita makan. Jadi pada saat kita makan ada proses hormon yang keluar situ, hormon kolesistokinin, CCK kita bilang. Biasanya itu di usus 12 jari keluar, itu memberikan sinyal ke otak untuk mengeluarkan empedu karena perlu lah gitu ya. Jadi secara gampang kalau pada saat kita tidak makan, bagian saluran itu bagian bawahnya tertutup muaranya. Sehingga cairan tidak keluar ke usus tapi belok masuk ke dalam kantong empedu untuk disimpan. Nah begitu ada yang tadi itu hormon CCK, ada sistem yang bekerja di dalam tubuh, terjadi relaksasi dari penutupnya itu dan terjadi kontraksi dari kantong empedu sehingga cairan empedu keluar ke dalam usus. Nah itu memang mekanisme yang kompleks gitu ya, udah diciptakan memang bekerja seperti itu gitu. Canggih ya Dok ya? Canggih banget. Oke. Nah pemirsa, hari ini kita dapat insight baru ya, ternyata empedu itu bukan satu organ tapi cairan yang mungkin kalau orang pikirnya ada di kantungnya itu sebagai storage-nya aja gitu. Setelah akhirnya dia akan didistribusikan kemana-mana seperti itu. Oke, itu baru empedunya gitu ya. Yang akhirnya kita tahu bahwa terbentuknya dan fungsinya seperti itu. Nah sekarang kalau kondisi batu empedu itu kondisinya seperti apa? Kok ada batu di empedu? Berarti batunya ini kan karena ini bukan satu anatomi atau organ khusus, dia bisa kemunculannya di mana aja atau gimana Dok? Batu empedu itu kondisi seperti apa? Jadi
kalau dalam kondisi normal kan empedu ini isinya banyak ya, ada terutama ada asam empedu, garam empedu, ada kolesterol di situ, ada fosfolipid, ada pigmen dan lain-lain sebagainya, vitamin dan mineral. Kalau dalam kondisi normal semua itu dalam kondisi larut, balance gitu. Jadi kolesterol pun akan diikat oleh fosfolipid sehingga dia tidak bisa kristalisasi. Tapi kalau ada gangguan dari kondisi normal itu, contohnya kolesterolnya yang lebih banyak atau justru dia kurang atau fosfolipidnya jadi lebih banyak, sehingga akan terjadi kristalisasi dari biasanya kolesterol atau ada yang kita bilang tadi bilirubin itu gitu. Nah, kristalisasi ini yang lama-lama akan menjadi batu gitu, dari mulai bentuknya seperti pasir akhirnya menjadi batu yang besar. Nah, paling sering memang terjadinya di kantong empedu, karena kan kantong empedu kan tempat dari cairan empedu itu disimpan, diam, apalagi dia dipekatkan daerah situ. Di kurang lebih 80-90% terjadinya memang di kantong empedu gitu. Oke dok, mungkin kayak dari kolesterol dan teman-temannya itu tadi gitu ya. Emang itu tuh kayak apa bahasanya dok ya? Kayak bentuknya itu apa sih dok? Sehingga akhirnya kok itu bisa dikristalisasi dan akhirnya ujung-ujungnya bisa jadi batu, itu kenapa ya maksudnya? Iya, dari itu presipitasi ya kita bilang ya. Jadi yang kalau dalam normalnya dia dalam kondisi ralut, kemudian ada gangguan, kemudian biasa akan terjadi presipitasi kristal-kristal kecil yang nantinya ya kan lama-lama jadi menumpuk akhirnya jadi batu gitu. Jadi keras daerah situ. Jadi prosesnya memang tidak dalam 1-2 hari. lama ya dok ya? Betul, lama. Tapi kan gini, kayak let's say kayak kolesterol gitu ya. Kolesterol itu kan sebenarnya satu bagian dari tubuh kita yang memang ada di setiap orang. Masalahnya adalah tinggi atau enggaknya itu kan jadi pertanyaannya gitu. Dan orang kepikirannya bahwa selama ini kolesterol itu didapat dari makanan. Padahal kan tadi ya kita ngomongin empedu diproduksi oleh liver dan kolesterol juga kan diproduksi oleh liver juga kan. Betul. Nah, di kondisi seperti apa orang yang kolesterolnya ini bisa biasa aja, tapi ini orang kalau yang base misal ini kok bisa terkristalisasi dan berujung pada batu empedu gitu. Iya, kalau makanya saya bilang tadi, kalau dalam kondisi normal sebenarnya tubuh manusia itu sudah diciptakan memang dalam kondisi akan berfungsi normal, tidak akan terjadi batu, ralut. Tapi begitu nanti biasa kebiasaan diet dan lifestyle berubah sehingga sekresi atau pengeluaran kolesterol dari liver ke dalam cairan empedu lebih banyak, terganggulah keseimbangan ini. Sehingga itu yang nanti akan membentuk batu kolesterol atau batu yang jenis yang lain gitu di dalam cairan empedu gitu. Oke, itu pasti di kantungnya kah atau mungkin di salurannya atau bisa jadi dia malah kebawa tuh ke usus pencernaan yang lain? Iya, paling sering memang di kantong empedu. Tapi sebenarnya di semua saluran bisa, di semua sistem saluran empedu bisa terjadi. Itu kalau semisal dia terbentuk di kantong empedu, itu kayak dia akan memang bertahan di situ terus atau bisa jadi dia akan terbawa arus ke saluran empedu atau gimana? Itu yang biasanya pasien jadi mata kuning ya, karena kita tadi migrasi batu, keluar batunya dari kantong empedu masuk ke dalam saluran sehingga menyumbat saluran empedu gitu. Nah, itu penyakit yang sudah lebih parah lagi ya. Gitu. Oh, kenapa akhirnya ada yang mungkin stay di kantong empedunya, ada yang akhirnya jalan dan akhirnya berujung pada menyumbat? Itu dipengaruhi dari diameternya kah atau apa dong? Bisa diameternya, banyak faktor yang pengaruh sih ya. Dari diameter batu juga bisa, dari diameter salurannya itu bisa nggak dia keluar di situ. Dia kan pergerakan kantong empedu dan cairan empedu bukan suatu hal yang bisa kita kontrol kan. Iyalah, di dalam ya dok. Di dalam. Jadi ya tergantung banyak faktor. Boleh tahu nggak sih dok, kayak ada nggak perkiraan itu berapa lama sih itu dengan ya lifestyle kita ya yang akhirnya ya kadang-kadang juga orang nggak notice ya dok ya, kayak akhirnya ini tuh bisa menuju pada batu empedu gitu. Itu bisa kayak si kristalisasinya itu berlangsungnya bisa berapa, entah bulanankah, tahunankah atau gimana? Iya, bisa bulanan, bisa tahunan ya. Kita tidak bisa pasti juga. Apalagi kan batu empedu itu pada awal-awal bahkan tidak ada gejala. 80% biasanya tidak ada gejala pada awal-awalnya gitu. Mungkin setelah baru mulai lebih besar, sudah mulai ada infeksi, baru mulai timbul gejala yang spesifik gitu. Ini agak repot ya dok, kalau akhirnya orang-orang yang ngerasain tuh 80% lebih nggak ngerasain gejala. Sementara mungkin kayak orang yang udah ngerasain gejala itu udah uring-uringan dok. Kayak ngerasain sakitnya, perihnya gitu ya di sekitar perutnya yang nggak tahu ternyata itu adalah batu empedu. Nah, nanti kita bahas sebenarnya kalau udah mulai masuk
atau tanda-tandanya mulai kerasa, gejala klinisnya kerasa, itu berarti udah di fase atau staging yang lebih berat nggak sih? Dan biasanya yang dirasakan seperti apa nanti kita bahas di segmen selanjutnya. Yes, Dok, ya. oke. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi kita bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini, kenali gejala batu empedu. Nah, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, monggo tanya-tanya di 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincang_sehati.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Velmon Limanu, dokter spesialis bedah subspesialis bedah digestif konsultan dari Rumah Sakit Hermina Bekasi. Oke, Dok. Tadi kan dokter Velmon menyebutkan bahwasanya 80%-an orang yang ada batu empedu itu nggak ngerasain gejalanya. Iya. Nah, mungkinkah itu hanya di awal-awal aja sehingga akhirnya ketika udah masuk staging yang mungkin agak lebih berat gitu ya, itu mereka mulai merasakan gejala. Itu betul nggak sih kalau akhirnya di awal-awal kayak nggak ada gejala, bisa jadi nanti ketika udah agak perburukannya terjadi mereka bisa ngerasain gejala? Iya, betul sekali. Kalau awal-awal tidak ada gejala atau gejalanya ringan, hanya seperti perut kembung, tiap kali makan rasa begah, yang orang pikir wah ini gejala Biasa. mah aja nih, terlambat makan. Nanti kalau gejalanya sudah lebih parah, infeksi sudah terjadi, nah itu biasanya yang nyerinya di perut kanan bagian atas, di bawah rusuk kanan gitu, yang bisa menjalar sampai ke punggung atau ke tulang belikat bahu sebelah kanan. Nah, kalau sudah terjadi migrasi yang saya bilang tadi lebih parah lagi, batunya udah keluar, menyumbat saluran, nah itu yang biasanya pasien datang dengan mata yang sudah kuning atau badannya jadi kuning semuanya. Buang air besarnya jadi berwarna pucat atau buang air kecilnya itu berwarna kuning seperti teh. Wih, itu sekujur tubuh, Dok? Iya. Menguning gitu? Iya, awalnya dari mata dulu. Biasanya dari awal dari mata dulu. Lebih tinggi naik badannya yang jadi kuning. Oh, oke. Itu sama kayak kondisi orang sakit kuning nggak sih atau beda? Iya, kalau itu kan dalam kedokteran kita bilang jaundice atau ikterus. Nah, jaundice ini ya tidak semua karena penyebabnya batu empedu. Iya. Bisa penyakit yang lain, penyakit darah atau penyakit liver juga bisa juga gitu. Oke, itu kan kalau kuning banget orang udah ketahuan oh ini ada masalah berarti ya gitu ya. Ya. Salah satunya mungkin ya urusnya memang liver sih. Biasanya kalau kuning-kuning itu Biasanya, ke liver gitu. Nah, kalau khusus untuk kayak batu empedu setelah mereka udah mungkin yang 20% tadi yang udah mulai terjadi perburukan, itu kalau yang awal kan kayak begas segala macam itu terlalu bias ya. Termasuk orang Iya. terlalu nggak khas banget bahwa ini ke batu empedu. Orang pikirnya ya tadi mungkin ada orang dengan riwayat mah gitu dan lain sebagainya sehingga kepikiran ini mah aja dispepsia gitu ya, yang akhirnya kayak gejala klinis biasa gitu. Tapi kalau untuk kayak batu empedu yang khasnya banget ketika udah masuk staging yang lebih berat gimana, Dok? Itu yang kalau sudah lebih parah lagi, yang khasnya biasanya itu yang nyerinya berpindah dari dulunya di sekitar ulu hati, sekarang rasa lebih tajam di daerah perut kanan atas, yang menjalar sampai ke punggung atau ke bahu kanan. Biasa itu dirasakan kurang lebih 1-2 jam sesudah makan, bisa juga 5-6 jam sudah makan biasanya. Ada demam, biasanya kalau sudah infeksinya lebih parah, ya atau disertai dengan mual muntah juga. Dan kalau misalnya ada jadi migrasi batu atau batunya keluar dalam saluran, itu yang tadi kita bicara, badannya bisa kuning, matanya bisa warna kuning. Itu hanya terjadi ketika setelah makan saja atau tidak atau gimana? Kalau infeksinya lebih parah, setiap saat bisa. Tapi biasanya kalau masih awal-awal terjadi pada saat setelah makan. Karena kan tadi kita bahas kan salah satu fungsi kantong empedu kan untuk membantu pengeluaran empedu pada saat kita makan. Yeah. Saat makan, kantong empedunya mompa ngeluarin empedu itu berasa biasa sakit pada saat itu. Yang biasa kita bilang nyeri kolik gitu. Nyeri kolik, nyeri yang hilang, nanti muncul, nanti hilang lagi gitu. Oh, berarti dia sifatnya memang hilang timbul gitu ya? Hilang timbul awal-awalnya. Kalau infeksinya lebih parah, mungkin bisa terus-menerus. Rasa lebih tajam gitu rasanya. Oh, oke. Tapi sebenarnya kayak untuk terjadi perburukan itu tuh dia bisa kayak tergantung dari ada jenis-jenis batunya gitu nggak sih, Dok? Atau kayak satu aja batunya empedu ya satu itu aja gitu?
semua batu memberikan gejala yang sama gitu. Mungkin tergantung dari tingkat keparahan penyakitnya, infeksinya seberapa banyak gitu. Jadi dari jenis-jenis batu apapun itu biasanya gejalanya ya sama gitu. Pengaruh sama ukuran, size-nya dia diameter batunya nggak sih dok? Ya ada pengaruhnya pastilah ya. Lebih gede batunya mungkin biasanya keluhannya lebih parah lagi. Gitu. Tapi kan sebelum kayak batunya membesar kan harusnya si orang ini udah ngerasain dong dok. Maksudnya kayak nggak harus nunggu sampai membesar dulu baru orang ini ngerasain. Maksudnya kayak di awal-awal tuh kayak let's say ya kayak diameter 1 cm, 2 cm itu orang udah kerasa belum sih? Harusnya kayak segede gitu gitu. Ya harusnya udah berasa ya. Iya kan? Cuma karena tadi kita bilang awal-awal tidak ada gejala atau mungkin gejala ringan, orang kan sering cenderung self diagnosis ya. Wah ini masalah mah biasa aja. Iya. Gitu. Oke. Tapi begini, pernah nggak sih nemuin kayak personal experience-nya aja itu berapa paling gede itu batu empedu yang pernah ditemukan? Iya ada 5 cm, 10 cm pun ada ya gitu ya. Sampai 10 cm? Iya. Itu gimana maksudnya itu si kantung, dia pasti ngelewatin kantong empedu nggak sih dok? Pasti ya? Ya memang di batu di dalam kantong empedu gitu. Sampai seluruh kantongnya itu udah isinya batu semua gitu. Nah itu gimana maksudnya kantong empedunya itu dia sifatnya elastis atau gimana sih? Iya dia bisa melebar memang. Kantong empedu itu ukurannya kurang lebih 30 sampai 50 cc tapi dia bisa melebar kurang 7 sampai 10 kali dari ukuran normal gitu. Kalau akhirnya batunya membesar terus bisa pecah nggak itu batu? Bisa. Terbentuk nanah, walaupun batunya tidak terlalu besar tapi karena infeksi parah terbentuk nanah di kantong empedu sampai lama-lama akhirnya kantong empedu juga bisa pecah. Oh oke. Berarti batu empedu itu bisa menyebabkan infeksi. Infeksinya itu berarti kayak nggak semua orang yang ada batu empedu akan infeksi dok? Iya betul, tidak semuanya. Tidak semuanya. Berarti infeksi itu yang terjadi apa? Gesekan antara batu dan dinding kantong empedunya atau gimana? Oke, kalau pada saat terjadi sesuatu penyakit di dalam kantong empedu, misalnya ada batu di situ sehingga batunya menyumbat, cairan empedu tidak bisa masuk lagi atau keluar dari kantong empedu, nanti lama-lama kan tidak ada pergerakan empedu cairan empedu dalam kantong. Ini akan terjadi translokasi kuman atau perubahan dari kuman yang dulunya sebenarnya ya kuman dalam kondisi normal aja meningkat sehingga lama-lama jadi infeksi. Infeksi ini nanti akan membentuk nanah. Nanah ini tekanannya kan pasti lebih kental, lebih besar. Nah itu yang biasanya menyebabkan kantong empedu bisa pecah juga gitu. Tapi mungkin orang pikir, oh mungkin nggak sih dok karena gesekan kan batu gitu ya, itu bisa juga nggak? Gesekan ya, gesekan dengan kantongnya ya mungkin bisa juga ya. Bisa juga ya? Bisa juga. Oke. Nah kalau semisal loh, ya gini ya kadang-kadang tuh banyak orang hebat ya, hebat itu dalam artian kayak bisa menyembunyikan kesakitannya gitu ya. Atau mungkin karena gini, orang tuh mencoba beradaptasi karena sifatnya kan kronik ya dok ya, jadi kayak lama jadi kronis, jadi kayak mereka mungkin pain tolerance-nya udah mulai agak fail gitu sehingga akhirnya kayak ya di awal-awal mungkin mereka atasi dengan obat pereda nyeri sehingga akhirnya orang kayak ya distracting aja itu nyerinya gitu. Nah kalau sebenarnya berjalan terus sama membesar dan mungkin bisa timbul infeksi dan lain sebagainya, apa sih the worst scenario atau komplikasi yang terburuk yang bisa terjadi yang mungkin bisa mengganggu organ yang lain, entah livernya kan, entah yang lain-lain gitu. Ada komplikasinya? Iya, tentu ada. Apalagi kalau sudah infeksi atau salurannya tersumbat. Sehingga nanti kalau dibiarkan lama-lama infeksi ini akan bertambah parah. Bisa terjadi multiple organ failure dari karena infeksinya atau sumbatan dari empedunya. Terutama yang awalnya ya liver ya, karena itu yang paling berdekatan, sistem yang sama. Tapi kalau infeksinya berkembang terus, pasien bisa jatuh ke dalam infeksi berat atau yang kita bilang sepsis, bisa terjadi kegagalan organ ginjal, paru-paru, jantung, dan akhirnya ya pasien bisa shock karena infeksi berat itu. Gitu. Itu efek dari kalau semisal terjadi infeksi ya dok ya? Ya. Sehingga akhirnya bisa menyebar itu infeksinya kemana-mana ya, ke liver dan lain sebagainya. Nah tapi kalau kayak si batunya ini semisal nih dok, dari yang kecil, dari kantungnya itu dia keluar sehingga akhirnya dia bisa nggak mengganggu jalur-jalur selanjutnya sehingga bisa menyebabkan komplikasi juga di titik-titik yang lain itu gitu. Kalau dia keluar dari kantong, yang paling kita takutkan dia menyumbat saluran empedu. Sehingga yang empedu yang harusnya keluar ke usus itu tersumbat karena batu. Akhirnya sistem tidak bekerja baik, terjadi infeksi kan karena stasis kan, tidak keluar empedunya. Yang lama-lama jadi
liver juga, kegagalan liver juga karena kondisi tersumbatnya saluran empedu. Gitu. Bisa juga kalau yang keluar dari kantung empedu itu juga bisa menyebabkan kayak multiple organ failure juga. Bisa, tentu bisa. Yang kita paling takutkan itu. Itu kalau dia semisal udah keluar dari kantung empedu, semisal Dok ya, itu dia masih bisa membesar nggak sih ukuran si batunya? Masih bisa. Oh, Masih bisa membesar. meskipun posisinya sudah di luar kantung empedu. Di luar kantong. Kan batu tidak harus terjadi di kantong empedu. Kantong paling sering terjadi di situ. Tapi kalau dia sudah nyumbat di saluran, terjadi stasis, di semua saluran sudah terjadi stasis dari cairan empedu, ya dia bisa membesar kan batunya gitu. Membesar lebih menyumbat lagi. Iya betul, lebih besar, lebih menyumbat dan lebih risiko lagi gitu ya efeknya. Nah untuk kayak, Dok kayak tadi sudah disebutkan gejala-gejala klinisnya, bisa nggak sih orang kayak mau memeriksakan dirinya itu biasanya gimana setelah nunggu sakit? Kan biasanya gitu ya Dok? Iya, sakit dulu atau gimana? mobil juga perlu diservis ya sebenarnya walaupun tidak ada keluhan. Jadi memang ada baiknya sih kita medical check up lah, setahun sekali minimal itu diperiksa. Kemudian ada keluhan yang nyeri ulu hati setelah makan yang biasa orang anggap enteng ya, anggap ringan, bahwa ini mungkin karena terlambat makan, tapi sudah berulang. Nah mungkin itu harus diperiksakan, jangan sampai ada sesuatu penyakit yang lain. Karena kan nyeri ulu hati ini kan bukan hak miliknya mah ya. Ada penyakit lain pun gejalanya sama gitu. Iya betul aja. Udah kayak SHM ya Dok ya. Iya. Mungkin agak bias juga nih antara satu penyakit dan penyakit yang lain. Oke Dok, nanti kita lanjut lagi ya di segmen selanjutnya ya. Oke pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi, kita bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini, kenali gejala batu empedu. Kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 0212903244 atau di Instagram kami di @bincang-sehati.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Velmon Limanu, dokter spesialis bedah, subspesialis bedah digestif konsultan dari Rumah Sakit Hermina Bekasi. Oke Dr. Velmon, sebelum kita lanjut ini ada penelpon, kita sapa terlebih dahulu ya. Halo, selamat pagi. Dengan siapa di mana? Udah muncul dulu suaranya. Selamat pagi Pak, dengan Bapak siapa di mana Pak? Selamat pagi Bapak, saya dengan Bapak Wartono, Ya. ada di Bogor Pak Dokter. Oke Pagi, Pak Wartono di Bogor ya. Monggo Pak Wartono mau tanya apa ke Dr. Velmon? Saya sudah tidak punya batu empedu, berhubung saya sudah dioperasi, jadi batu empedunya diambil. Nah, untuk pola hidup atau pola makan saya itu bagaimana agar saya tetap sehat Dokter? Oh biar tetap sehat dan nggak muncul lagi gitu kali ya Pak Wartono ya? Iya Dokter, saya udah nggak punya batu empedu dan kata batu empedu kan bisa menyaring racun dan sebagainya Dokter. Ya. Oke. Dokter ada ini tanyakan? Itu Ya, sudah jelas? maksudnya diangkat kantongnya mungkin Pak ya? Angkat kantong Iya, empedunya. diangkat kantongnya terus batu empedunya tuh ada 3 biji besar-besar juga Dokter. Warnanya hijau kehitam-hitaman, keras sekali. Oke Pak, iya. Bapak pegang Pak, tahu keras banget gitu ya. Oke, itu tahun kapan Pak Wartono kalau boleh tahu? Tahun 2024 kemarin Dokter, baru satu tahun ini Dokter. Oh, oke. Sudah jelas Dok, ada yang tanya lagi? Cukup kayaknya. Cukup ya. Kalau boleh tahu usia berapa Pak Wartono? Halo? 70 tahun Dokter. Oh 70 tahun. Wah suaranya masih kayak masih muda sekali. Saya pikir masih 40-an. Terima kasih Pak Wartono, kita akan coba jawab ya. Sehat selalu Pak Wartono yang ada di Bogor, selamat untuk keluarga di rumah. Oke Pak Wartono di Bogor baru banget ya tahun 2024 kemarin operasi angkat kantong empedunya ya. Karena ada batu empedu 3 biji lagi gede-gede warnanya hijau kehitam-hitaman. Emang warnanya hijau kehitam-hitam atau? Ya tergantung jenis batunya. Oh tergantung jenis batunya. Oke, nah gimana Dok? Maksudnya sudah diangkat kantong empedunya supaya tidak ada kemungkinan terjadi batu empedu lagi, itu gimana? Kalau diangkat emang salah satu prosedurnya diangkat atau gimana? Diangkat, selalu diangkat kantong empedunya ya. Karena nggak ada masalah apa kalau kayak gitu? Ya itu kan sering jadi pertanyaan orang. Kalau sudah diangkat, ya cairan empedu kan tetap ada kan. Setelah kita tahu ternyata itu bukan yang memproduksi cairan empedu kantong. Nah untuk menjaga ke depannya, pertanyaan paling awam dari semua pasien gimana selanjutnya ya tentu
Menjaga diet sama lifestyle. Ini yang paling ya. betul, yang paling patuh. Berat badan harus dijaga, olahraga rutin, dietnya ya harus yang rendah lemak, rendah kolesterol, tinggi serat, banyak minum air putih, dan itu tadi lifestyle-nya harus dirubah. Memang jarang yang bisa kambuh lagi, asal penyebabnya bisa dikontrol gitu. Nah, ternyata kontrolnya kan penyebab yang paling seringnya karena masalah metabolisme gitu, penyakit metabolisme, diet dan lifestyle gitu. Oke. Berarti kalau semisal kantung empedunya sudah diangkat, meskipun kemungkinan ada lagi itu kecil, kalau semisal ada lagi munculnya di saluran ya dok ya? Saluran. Karena sudah tidak ada kantungnya lagi ya? Ya betul. Tapi kenapa akhirnya kemungkinan muncul lagi itu kecil pada orang-orang yang sudah diangkat kantung empedu dan pernah punya riwayat batu empedu? Iya, punya riwayat batu empedu kan berarti genetiknya kan sudah berpengaruh. Kita 100% bilang tidak mungkin kambuh juga tidak juga. Tapi biasanya kalau diet lifestyle dikontrol, biasanya tidak akan kambuh lagi. Menurut teori memang sebagian besar terjadi di kantong empedu. Karena kantong empedu itu yang tadi kan tempat cairan empedu itu diam, dipekatkan sehingga untuk presipitasi, pengkristalan itu lebih gampang terjadi di daerah situ. Nah kalau kantongnya sudah diangkat, secara teori walaupun kecil, bisa terjadi di semua saluran, timbul batu primer di saluran. Nah tentunya tindakannya berbeda lagi. Ada yang kita bilang bisa diangkat secara endoskopik, kalau memang tidak bisa ya harus dioperasi lagi gitu untuk pengeluaran batu empedu dari saluran empedu gitu. Tapi kalau untuk sistem metabolisme tubuh dan ke tubuh secara umum ketika tidak ada kantung empedu nggak ada masalah dok atau gimana? Iya, karena tubuh kan tidak sebodoh itu juga, dia nanti akan menyesuaikan diri dengan tidaknya kantong itu. Biasanya akan diambil alih fungsinya oleh liver untuk fungsi pemekatan dan fungsi ritmik dari pengeluaran cairan empedu. Dan juga kan biasanya orang yang datang kalau kantong empedunya sudah parah, fungsinya kan sebenarnya sudah hampir tidak ada ya, karena sudah rusak kantong empedunya. Sehingga kita mengambil atau mengangkat barang yang sudah rusak sebenarnya gitu. Itu sekalian kantung empedunya diangkat tuh berdasarkan diameternya juga nggak sih? Kayak udah gede ya udah sekalian, kalau kecil nggak usah? Enggak, semua tindakan operasi pada kasus-kasus batu empedu itu disertai dengan kolesistektomi atau pengangkatan kantong empedu. Oke, diangkat juga Iya, gitu ya. betul. Oke, semoga ini bisa menjawab pertanyaan Pak Wartono yang ada di Bogor. Oke dok, kita lanjut dari telepon kini ke DM. Ini kayaknya kedengaran juga ada suara telepon. Kayaknya banyak hari ini yang mau hubungin dokter ya. Kita dari Pak Novaldi. Dok, saya sakit perut sampai pinggang. Sakitnya itu melilit banget nih. Sampai nggak kuat jalan. Sampai saya dibawa ke RS dan dilakukan USG, ditemukan ada batu empedunya. Terus saya dianjurin buat operasi, tapi saya takut. Iya. Ini kayaknya masalah klasik banyak orang. Klasik banget. Nah itu harus gimana? Maksudnya harus ya konservatif dulu kan atau gimana dok? Iya, takut hal yang wajar ya. Semua orang deh. Semua orang. Saya pun kalau saya yang dioperasi mungkin saya Takut berpikir juga. Tapi tindakan yang terbaik kalau memang sudah bergejala ya operasi. Kalau kita minum obat itu harus diminum mungkin berbulan-bulan dan mungkin efektivitasnya kurang atau gejalanya bahkan timbul lagi. Kalau dengan operasi mungkin makan waktu kurang lebih 1-2 jam, di rumah sakit mungkin 1-2 hari, ya mungkin 1-2 minggu sudah selesai urusan semua. Dan itu memang adalah tindakan yang terbaik untuk pada kasus-kasus batu kantong empedu yang sudah bergejala, sudah disertai infeksi gitu. Oke. Itu memang kadang ada ketakutan gitu ya. Iya, betul. Yang membuat orang tuh jadi takut dioperasi. Iya. Ya, semoga ini bisa menjawab pertanyaan Pak Novaldi dan semoga sehat selalu. Oke dok, nanti kita lanjut lagi ya di segmen terakhir ya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi, tetap bersama kami. Oh ini ada telepon lagi ternyata. Kita angkat terlebih dahulu ya. Halo selamat pagi, ramai hari ini dok ya. Halo selamat pagi, dengan siapa di mana? Oke, kita tunggu sebentar ya. Oke, tapi kalau semisal mereka sudah mulai merasakan bahwa ini ada kayak gejala-gejala tadi yang disebutkan gitu dok ya, dengan MCU biasa bisa ketahuan nggak sih dok? Iya bisa. Minimal kita minta USG perut. Karena ultrasound itu kan simple. tidak invasif, tidak beresiko, hanya ultrasound.
bisa mendeteksi untuk batu kantong empedu. Sudah cukup baik itu. Cukup baik ya. Iya. Oke dok, ini sudah tersambung lagi, kita sapa. Halo, selamat pagi, dengan siapa di mana? Dengan Ibu Eti Jambi. Selamat pagi Pak Raden. Selamat pagi Dari Bu Eti. Jambi. Ibu Eti di Ya, Jambi gimana selalu kabarnya? kita, Pak Sehat? Raden. Ya baik-baik, terima kasih doanya. Alhamdulillah. Selamat Oke. pagi dokter. Oke, Pagi, Bu Bu. Eti mau tanya apa ke Dokter Velmon, Tanya silahkan. ini buat cucu ya, buat Ya. cucu saya. Apakah pengaruh nggak kalau cucu saya itu ini kukunya tuh tidak bersinar? Maksudnya tidak biasa, agak kebiru-biruan. Satu. Yang kedua, apakah penyakit dari liver ini menular? Nah, ketiga dokter, kan kalau kami yang sudah tua-tua ini makan senep. Jadi kadang-kadang tuh kalau banyak sedikit mau muntah. Apakah itu termasuk gejala sakit dari batu empedu? Saya rasa 3 aja dulu dokter. Terima kasih. Oke, dokter sudah jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Eti di Jambi, terima kasih sudah jelas ya dok ya. Iya, jelas. Oke Bu Eti, nanti kita jawabnya setelah break ya Bu ya. Nanti ditunggu, jangan kemana-mana, tetap di Bincang Sakti ya Bu ya. Oke dok, nanti kita lanjut lagi ya. Siap. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi tetap bersama kami di Bincang Sakti. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sakti dan kita masih membahas sama kita hari ini seputar kenali gejala batu empedu, masih bersama dengan Dr. Velmon Limanu, dokter spesialis bedah, subspesialis bedah digestif, konsultan dari Rumah Sakit Hermina Bekasi. Oke dok, kita lanjut. Tadi ya pertanyaan Bu Eti yang ada di Jambi ada 3, semoga saya ingat ya. Kalau tidak ingat tolong dibantu ya. Yang pertama itu kuku yang tidak bersinar. Iya. Ibarat kata nggak glossy ya, doff ya, gitu ya. Itu ada hubungan, mungkin pertanyaannya dengan kondisi liver kali ya dok ya, gitu. Iya. Itu ada hubungan nggak sih dok? Mungkin ada ya, tapi kita harus, saya saran kalau Ibu Evi yang tadi ya, mungkin harus diperiksakan langsung ke dokter ya. Kalau berdasarkan pertanyaan kita juga nggak tahu bersinar maksudnya gimana, agak biru atau gimana. Tapi ada penyakit masuk liver, masuk jantung juga, ginjal yang bisa pengaruh ke warna dari kuku itu. Kita bisa salah satu gejalanya dari situ. Cuma warnanya tepatnya bagaimana ya perlu pemeriksaan lanjutan lagi gitu. Oke, ya. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan Bu Eti ya yang ada di Jambi, antara warna kuku yang bersinar atau yang tidak gitu ya. Itu nanti hubungannya dengan apa boleh diperiksakan langsung gitu ya. Yang kedua tadi Penyakit menular. Penyakit menular apa enggak? Nah, menular nggak sih dok? Kalau batu empedu tidak, bukan penyakit menular. Mungkin maksudnya kalau penyakit liver, hepatitis, hepatitis A, B, C itu termasuk penyakit menular. Tapi khusus yang kita bicara hari ini, penyakit batu empedu itu bukan termasuk golongan penyakit menular. Bukan golongan penyakit menular. Tapi kalau ada tadi disebut kayak infeksi? Iya, infeksi ya bukan kayak infeksi flu ya, atau yang lain yang bisa menular lewat udara gitu. Infeksinya kan terjadi di dalam gitu ya. Jadi bukan. Jadi hanya di orang itu aja gitu ya? Betul, bukan penyakit menular. Tidak sifatnya infeksius menyebar ke orang lain gitu. Hanya di dalam tubuh orang itu sendiri gitu ya. Jadi aman Bu Eti ya, tidak akan menular. Jadi kalau ada keluarga yang mengalami batu empedu jangan dijauhi ya, tapi dibantu ke dokter untuk diobati. Yang ketiga, kalau makan suka senap, suka begah apa segala macam gitu ya. Nah itu ada nggak hubungannya menuju ke batu empedu? Betul, awal-awal gejalanya biasanya kan yang kita bicara tadi di segmen awal bahwa biasanya terasa tidak ada gejala apa-apa, tidak nyeri, tapi setiap kali makan berasa kembung. Tapi sekali lagi kita tidak bisa pastikan. Hak miliknya. Iya, orang kembung pasti, batu empedu ya tidak juga. Harus pemeriksaan lanjut gitu. Oke, tetap harus diperiksakan ya. Memang salah satu gejalanya yang di awal-awal Bu Eti adalah ada rasa kembung, begah, senep gitu kalau bahasanya ya. Tapi bukan berarti itu menuju ke batu empedu, bisa juga ada orang dengan riwayat mah ya gitu dan lain sebagainya yang hubungannya dengan lambung, itu juga bisa berpengaruh juga. Tetap harus diperiksakan untuk mengetahui apakah ini ada hubungan dengan batu empedu atau dengan kondisi-kondisi yang lain. Oke, semoga ini bisa menjawab pertanyaan ya Bu Eti ya. Besok-besok coba telepon lagi ke sini ya. Seneng deh dengan suaranya Bu Eti yang semangat banget ya. Salam untuk keluarga besar Bu Eti di Jambi ya. Oke, nah kalau kita ngomongin pengobatan gitu dok ya, itu kan tadi sempat di-mention juga dari tadi di DM ya Ibu.
Pak Novaldi kalau nggak salah gitu. Takut dioperasi. Itu kan jadi kayak nggak hanya batu empedu sih dok, semua penyakit kayaknya orang tuh malas atau takut ke dokter tuh gara-gara takut didiagnosis dan akhirnya dioperasi gitu ya. Nah sebenarnya kalau untuk tindakan dari batu empedu ini hanya ya the only one hanya operasi aja. Iya, yang paling efektif adalah operasi pengangkatan kantong empedu. Apalagi kan operasi zaman sekarang udah canggih ya, kita bisa laparoskopik, lukanya kecil, operasi hari ini besok udah bisa pulang pasien kalau tidak ada keluhan. Nah kalau pada pasien-pasien tertentu mungkin batunya masih kecil atau gejalanya masih ringan, bisa dicoba dengan pemberian obat. Obat ini biasanya diminum 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, kemudian dikontrol lagi ada perubahan atau tidak. Tapi in general biasanya pada umumnya kalau batu empedu sudah disertai dengan gejala, sudah sering kembung, sudah nyeri, apalagi kalau matanya sudah kuning, biasanya sudah tidak kita sarankan lagi untuk pengobatan dengan obat-obatan. Biasanya kita langsung sarankan untuk operasi. Gitu. Berarti kalau untuk yang di tahap-tahap awal, ketika mereka misal MCU dan ketahuan, itu bisa yang minum obat itu? Betul. Betul. Itu nanti maksudnya batunya itu sifatnya dia kayak diluruhin gitu apa gimana? Iya, dilarutkan oleh obat itu, obat pelarut batu empedu, ada fungsinya dan juga memperlancar aliran empedu di dalam kantong, pergantian cairan empedu dalam kantong. Sehingga batu-batu yang masih berupa pasir atau lumpur ini tidak sempat mengendap, terganti dengan yang baru, tidak bertambah parah gitu. Tapi kalau batunya sudah besar, seperti penelpon pertama tadi yang bilang batunya keras, ya mungkin dengan obat pun sudah tidak akan berhasil gitu. Oh, itu tergantung kayak diameternya juga nggak dok? Tergantung diameternya, tergantung keluhannya gitu. Batunya itu konsistensinya ada yang kayak keras banget atau ada yang, kayak ada yang gemburnya gitu? Iya, tergantung jenis batu. Kalau batu pada besarnya ada 3, batu kolesterol, batu pigmen dan batu campuran. Biasanya kalau yang pigmen itu yang keras, kita ketok kayak batu gitu. Nah kalau batu kolesterol biasanya warnanya kuning agak lembek, tergantung. Tapi penanganannya sama semuanya ya, dengan obat yang sama, dengan tindakan operasi yang sama juga. Kalau tidak dioperasi tapi diminum obat aja itu mengganggu fungsi kantong empedunya atau gimana? Kalau penyakitnya terus berkembang, karena kita tahu kan kalau batu sudah besar, kantong sudah infeksi, obat tidak akan efektif. Ya tentu lama-lama akan mengganggu fungsi dari sistem saluran empedu gitu. Oke dok, terima kasih. Hari ini kita banyak tahu, yang terpenting adalah hari ini kita tahu bahwa empedu itu cairan ya. Itu bukan satu anatomi organ dalam tubuh, ternyata ya mungkin ada kantong empedu hanya untuk menyimpan sebagai tempat storage-nya ya gitu, untuk si cairan empedunya sebelum akhirnya disebarkan seperti itu ya. Terima kasih Dr. Velmon, sehat terus, salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Rumah Sakit Hermina Bekasi. Selamat pagi dok. Selamat pagi. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Dr. Velmon, semoga bermanfaat ya, dan jangan lupa untuk terus menyaksikan konten-konten inspiratif kami di platform The Eye Plus. Saya Raden Malias pamit, sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas di hari Jumat yang indah ini. Ingat jaga kesehatan liver Anda supaya empedu Anda juga aman. Pola hidup yang sehat harus tetap utama ya. Sampai jumpa.